Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu yang membuka perjalanan baru yang jauh lebih sunyi, lebih jujur, dan lebih menentukan. Saat jasad terbujur kaku dan manusia terakhir meninggalkan liang lahat, disitulah kehidupan yang sesungguhnya mulai berbicara tanpa topeng dan tanpa sandiwara. Tidak ada lagi pangkat, harta, ataupun pujian manusia yang dapat menemani, kecuali amal yang selama hidup sering Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu yang membuka perjalanan baru yang jauh lebih sunyi, lebih jujur, dan lebih menentukan. Saat jasad terbujur kaku dan manusia terakhir meninggalkan liang lahat, disitulah kehidupan yang sesungguhnya mulai berbicara tanpa topeng dan tanpa sandiwara. Tidak ada lagi pangkat, harta, ataupun pujian manusia yang dapat menemani, kecuali amal yang selama hidup sering diabaikan. Banyak manusia merasa takut membicarakan kematian, padahal yang lebih patut ditakuti adalah apa yang menanti setelahnya. Salah satu fase paling misterius dan menentukan adalah alam barzakh. Sebuah alam penantian yang tidak terlihat oleh mata, tetapi pasti akan dilalui oleh setiap jiwa. Alam barzakh bukan sekadar istilah dalam ceramah atau kisah pengantar tidur, melainkan kehidupan nyata yang akan dijalani setiap manusia setelah ruh berpisah dari jasad. Di alam ini, manusia masih merasakan kesadaran, merasakan nikmat, atau merasakan azab sesuai dengan amalnya di dunia. Kesalahan besar manusia adalah mengira bahwa setelah mati, segalanya berakhir dan tidak ada rasa apapun. Padahal, barzakh adalah alam pembuka menuju hari kebangkitan, tempat hasil perbuatan mulai diperlihatkan secara jujur tanpa bisa dibantah. Di sanalah manusia benar-benar memahami arti firman Allah yang selama hidup hanya dibaca tanpa direnungi. Ketika tanah terakhir menutup tubuh dan suara langkah manusia menjauh, liang lahat yang sempit berubah menjadi rumah pertama di alam barzakh. Rumah ini tidak dapat dihias dengan harta, tidak bisa diperluas dengan jabatan, dan tidak bisa diterangi dengan popularitas. Yang membuatnya lapang hanyalah iman dan amal saleh. Dan yang membuatnya sempit adalah dosa yang dianggap remeh saat hidup. Banyak manusia sibuk membangun rumah megah di dunia, tetapi lupa mempersiapkan rumah yang akan ditempati jauh lebih lama. Di alam barzakh, tidak ada renovasi, tidak ada kesempatan kedua, dan tidak ada permohonan penundaan. Di alam barzakh, manusia akan berhadapan dengan malaikat yang tidak dapat disuap, tidak dapat ditipu, dan tidak bisa dilunakkan dengan air mata palsu. Munkar dan Nakir datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menegakkan keadilan Allah atas setiap jiwa. Pertanyaan yang diajukan tampak sederhana, namun hanya bisa dijawab oleh iman yang benar-benar hidup, bukan iman warisan atau hafalan kosong. Banyak orang fasih berbicara tentang agama di dunia, tetapi lidahnya keluh di alam barzakh karena hatinya tidak pernah tunduk. Di saat itulah manusia sadar bahwa kejujuran iman jauh lebih penting daripada penampilan lahiriah. Di alam barzakh, amal tidak lagi berupa catatan, melainkan menjelma menjadi bentuk yang nyata. Amal saleh hadir sebagai teman yang menenangkan, menemani dalam kesepian, dan melapangkan kubur. Sebaliknya, dosa hadir sebagai sosok menakutkan yang menekan, menyiksa, dan mempersempit ruang. Manusia yang dulu meremehkan salat, menunda tobat, dan bermain-main dengan maksiat akan melihat akibatnya tanpa bisa lari. Disinilah kebenaran terungkap bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, memiliki wujud dan konsekuensi. Alam barzakh bukanlah tempat singgah sebentar, melainkan masa penantian yang panjang hingga hari kiamat tiba. Waktu di alam ini tidak terasa seperti di dunia. Satu hari bisa terasa seperti ribuan tahun. Bagi orang beriman, barzakh menjadi taman dari taman surga yang penuh ketenangan. Namun bagi pendosa, waktu terasa sangat menyiksa, panjang, dan penuh penyesalan. Di sana, manusia tidak lagi meminta dunia,
melainkan berharap seandainya diberi kesempatan memperbaiki satu sujud saja. Salah satu penderitaan terbesar di alam barzah adalah penyesalan yang datang terlambat. Manusia baru menyadari betapa berharganya waktu ketika waktu sudah tidak bisa diputar kembali. Mereka menyesali syalat yang ditinggalkan, dosa yang dianggap biasa, dan kebaikan yang ditunda. Namun, penyesalan di alam barzah tidak mengubah takdir, tidak menghapus dosa, dan tidak menambah pahala. Penyesalan itu hanya menjadi saksi bahwa manusia telah menyia-nyiakan hidup yang singkat di dunia. Meski terputus dari dunia, penghuni alam barzah masih bisa merasakan manfaat dari doa orang-orang yang hidup. Doa anak yang saleh, sedekah atas nama orang tua, dan istighfar yang tulus menjadi cahaya yang menembus kegelapan kubur. Inilah bukti bahwa hubungan antara dunia dan barzakh tidak sepenuhnya terputus. Namun, betapa ruginya orang yang semasa hidup tidak meninggalkan kebaikan, sehingga namanya tidak lagi disebut dalam doa. Di alam barzakh, manusia sangat bergantung pada amalnya sendiri dan kasih sayang Allah. Di dunia, manusia bisa berpura-pura baik, menutupi kebusukan dengan senyum dan kata-kata manis. Namun di alam barzakh, semua tabir itu disingkap tanpa sisa. Niat yang tersembunyi, kemunafikan yang rapi, dan kezaliman yang disembunyikan akan terlihat jelas. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, dan tidak ada manipulasi. Alam barzakh adalah tempat di mana kebenaran berdiri sendiri, tanpa bisa digoyahkan. Kisah tentang alam barzakh bukan untuk menakut-nakuti tanpa tujuan, melainkan peringatan bagi yang masih diberi napas. Setiap detik, kehidupan adalah kesempatan untuk memperbaiki bekal sebelum pintu ditutup. Orang yang cerdas adalah mereka yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan diri sebelum dipersiapkan. Barzakh mengajarkan bahwa dunia hanyalah ladang, bukan tempat tinggal. Siapa yang menanam kebaikan akan memetik ketenangan. Siapa yang menanam dosa akan menuai penyesalan. Selagi ruh masih di dalam jasad, pintu tobat masih terbuka dan rahmat Allah masih luas. Alam barzakh seharusnya membuat manusia berhenti menunda kebaikan dan berhenti meremehkan dosa. Tidak ada jaminan usia panjang, tidak ada kepastian esok hari masih bernapas. Setiap sujud, setiap istighfar, dan setiap amal ikhlas adalah bekal yang akan menemani di kesunyian kubur. Maka bersiaplah sekarang, sebelum alam barzakh menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kubur bukanlah sekadar lubang di tanah yang menelan jasad, melainkan gerbang menuju kehidupan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Banyak manusia mengira bahwa gelapnya kubur hanya soal ketiadaan cahaya, padahal yang lebih gelap adalah keadaan jiwa yang datang tanpa iman dan amal. Di alam barzakh, kubur bisa menjadi taman yang dipenuhi ketenangan atau jurang yang dipenuhi tekanan dan kesakitan. Tidak ada kesalahan teknis dalam penguburan yang menentukan nasib, tetapi keadaan hati dan perbuatanlah yang menjadi penentu. Disinilah manusia memahami bahwa yang selama ini ditakuti bukan tanah, melainkan apa yang dibawa ke dalamnya. Jika azab menimpa di alam barzakh, maka rasa sakitnya tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan dunia. Tidak ada jeritan yang didengar manusia, tidak ada air mata yang diseka oleh keluarga, dan tidak ada obat yang bisa mengurangi perihnya. Sakit di alam barzakh bukan hanya menyentuh jasad, tetapi menekan ruh dengan penyesalan yang mendalam. Manusia ingin berteriak, ingin meminta tolong, namun tidak ada satupun makhluk yang dapat mendengar. Di saat itulah manusia menyadari bahwa dosa yang dulu terasa ringan ternyata membawa beban yang sangat berat. Kesepian di dunia masih bisa ditemani suara, pesan, dan kehadiran orang lain, tetapi kesepian di alam barzakh adalah kesepian yang mutlak. Tidak ada teman berbicara, tidak ada hiburan, dan tidak ada pengalih perhatian dari keadaan yang dihadapi. Ruh hanya ditemani oleh amalnya sendiri, baik atau buruk. Bagi orang beriman, kesepian itu berubah menjadi ketenangan karena merasa ditemani rahmat Allah. Namun, bagi mereka yang lalai, kesepian berubah menjadi penjara yang menyesakkan dan menyiksa batin tanpa henti. Di alam barzakh, manusia tidak dinilai dari apa yang tampak di luar, melainkan dari kejujuran hidup yang sesungguhnya.
Topeng kebaikan yang dipakai untuk dipuji manusia akan runtuh tanpa sisa. Amal yang dilakukan karena ria tidak lagi bernilai, dan ibadah yang dikerjakan tanpa ikhlas tidak mampu memberi perlindungan. Alam barzakh adalah saksi bahwa Allah Maha mengetahui isi hati, bukan sekadar gerak tubuh. Dari sinilah manusia yang masih hidup seharusnya belajar untuk memperbaiki niat sebelum semuanya terlambat. Semua yang dibanggakan di dunia akan tertinggal tanpa pengecualian. Harta yang dikumpulkan dengan susah payah tidak ikut menemani. Jabatan yang dijaga mati-matian tidak memberi manfaat sedikit pun. Bahkan nama besar dan kehormatan dunia tidak mampu melapangkan kubur. Di alam barzakh, manusia berdiri sendiri sebagai hamba, tanpa atribut apapun selain amal. Kesadaran ini menjadi tamparan keras bagi mereka yang hidupnya habis untuk dunia, tetapi lalai menyiapkan akhirat. Syalat yang dijaga dengan khusyuk akan hadir sebagai pelindung dan penolong di alam barzakh. Ia menjadi cahaya yang menerangi gelap, menjadi perisai yang menahan tekanan kubur. Namun salat yang disepelekan justru menjadi saksi yang memberatkan. Gerakan tanpa kehadiran hati tidak memberi manfaat, bahkan bisa menjadi bukti kelalaian. Di alam barzakh, manusia baru memahami bahwa salat bukan kewajiban biasa, melainkan kebutuhan jiwa yang menentukan keselamatan. Banyak dosa dilakukan dengan ringan, seolah tidak membawa akibat apapun. Kata-kata kasar, kebohongan kecil, pandangan haram, dan penundaan tobat sering dianggap remeh. Namun di alam barzakh, dosa-dosa kecil itu berkumpul menjadi beban yang menekan. Manusia baru sadar bahwa tidak ada dosa yang benar-benar kecil jika dilakukan terus-menerus. Barzakh membuka mata bahwa setiap pelanggaran memiliki harga yang harus dibayar. Di tengah kegelapan dan penantian panjang, satu-satunya harapan penghuni alam barzakh adalah rahmat Allah. Tidak ada amal yang cukup untuk menyelamatkan. Tanpa kasih sayangnya, bahkan orang beriman pun menggantungkan harapannya pada ampunan Allah, bukan pada amal semata. Harapan ini menjadi cahaya yang menenangkan hati dan menumbuhkan ketundukan. Dari sini manusia yang hidup diajarkan untuk tidak sombong dengan amal dan tidak putus asa dari rahmat. Apa yang dialami di alam barzakh sejatinya adalah cerminan dari bagaimana manusia menjalani hidupnya di dunia. Kehidupan yang dipenuhi ketaatan akan berbuah ketenangan, sedangkan hidup yang penuh kelalaian akan berbuah kesempitan. Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kesalahan sasaran. Semua berjalan sesuai dengan janji Allah yang Maha Adil. Barzakh adalah bukti bahwa setiap pilihan di dunia memiliki konsekuensi yang nyata. Selagi napas masih berhembus, kesempatan masih terbuka lebar untuk memperbaiki diri. Alam barzakh seharusnya menjadi pengingat yang menggugah, bukan sekadar cerita yang didengar lalu dilupakan. Jangan menunggu sakit, jangan menunggu tua, dan jangan menunggu kehilangan untuk berubah. Setiap hari adalah peluang untuk mendekat kepada Allah dan menyiapkan bekal terbaik. Karena ketika barzakh tiba, tidak ada lagi kata nanti. Alam barzakh bukanlah tempat tidur panjang yang dilalui tanpa kesadaran, melainkan fase kehidupan yang penuh dengan rasa dan pengalaman. Banyak orang mengira kematian hanyalah tidur panjang sampai hari kiamat. Padahal ruh tetap hidup dan merasakan setiap keadaan yang ditetapkan Allah. Di alam ini, manusia sadar akan keadaannya, sadar akan kesalahan masa lalu, dan sadar akan apa yang menantinya kelak. Kesadaran inilah yang membuat barzakh terasa berat bagi jiwa yang lalai. Barzakh menjadi bukti bahwa kematian bukanlah akhir kesadaran, melainkan awal pertanggungjawaban. Salah satu jeritan batin terdalam di alam barzakh adalah keinginan untuk kembali ke dunia. Manusia ingin diberi satu kesempatan saja untuk bersujud dengan sungguh-sungguh, untuk berbuat baik tanpa pamrih, dan untuk meninggalkan dosa yang dulu dianggap sepele. Namun, keinginan itu mustahil terwujud karena waktu telah diputus. Disinilah beratnya penyesalan terasa tanpa bisa ditebus. Barzakh mengajarkan bahwa kesempatan hanya bernilai saat masih dimiliki. Di tengah keterbatasan alam barzakh, amal jariyah menjadi nafas panjang yang terus mengalirkan pahala, ilmu yang bermanfaat, sedekah yang ikhlas, dan anak saleh yang mendoakan menjadi cahaya yang terus menyinari ruh. Amal-amal inilah
yang menjadi penghubung kebaikan antara dunia dan barzakh. Betapa beruntungnya mereka yang semasa hidup menanam kebaikan yang berumur panjang. Barzakh mengajarkan bahwa kebaikan sejati adalah yang manfaatnya melampaui usia jasad. Tidak semua azab di alam barzakh datang dari dosa pribadi, sebagian datang dari kezaliman terhadap orang lain. Hutang yang tidak dibayar, fitnah yang tidak diluruskan, dan luka hati yang tidak disembuhkan menjadi beban yang menuntut pertanggungjawaban. Di alam barzakh, manusia tidak hanya berhadapan dengan Allah, tetapi juga dengan akibat perbuatannya terhadap sesama. Kesalahan yang dulu dianggap selesai, ternyata terus menunggu keadilan. Dari sinilah manusia belajar bahwa menyakiti orang lain adalah dosa yang panjang ekornya. Jika di dunia introspeksi sering ditunda karena kesibukan, maka di alam barzakh introspeksi menjadi keadaan yang tak terelakkan. Ruh dipaksa mengingat seluruh perjalanan hidupnya dengan jujur dan menyeluruh. Tidak ada distraksi, tidak ada alasan, dan tidak ada pembenaran diri. Semua terlihat apa adanya, baik maupun buruk. Barzakh menjadi ruang sunyi tempat kebenaran berbicara tanpa bisa dibungkam. Di alam barzakh, doa menjadi sesuatu yang sangat dirindukan oleh penghuni kubur. Satu doa tulus dari orang hidup terasa seperti embun di padang pasir. Namun betapa pilunya mereka yang semasa hidup tidak meninggalkan cinta dan kebaikan, sehingga tak ada satupun yang mendoakan. Barzakh mengajarkan pentingnya membangun hubungan yang baik dan meninggalkan jejak kebaikan, karena doa orang lain adalah hadiah yang nilainya tak terhingga. Alam barzakh menegaskan bahwa keadilan Allah tidak pernah tertunda, hanya berpindah waktu. Kezaliman yang lolos dari hukum dunia akan dihadapkan pada perhitungan yang lebih adil dan sempurna. Tidak ada satupun perbuatan yang terlewat, sekecil apapun itu. Disinilah manusia menyadari bahwa keadilan sejati bukan milik dunia, melainkan milik Allah sepenuhnya. Barzakh menjadi saksi bahwa tidak ada kezaliman yang abadi. Semua amal berpulang pada satu fondasi utama, yaitu iman yang benar. Tanpa iman, amal kehilangan ruhnya dan tidak mampu memberi pertolongan. Di alam barzakh, iman menjadi pegangan yang menenangkan dan meneguhkan. Iman yang dipelihara dengan keikhlasan akan memberi rasa aman di tengah ketidakpastian. Barzakh mengajarkan bahwa iman bukan sekadar keyakinan lisan, tetapi cahaya yang hidup di hati. Alam barzakh adalah gerbang yang menentukan arah perjalanan selanjutnya menuju kenikmatan atau penderitaan. Apa yang dialami di alam ini menjadi isyarat awal tentang akhir yang menanti. Bagi sebagian orang, barzakh menjadi pengantar kebahagiaan. Bagi yang lain, menjadi peringatan keras. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang salah alamat. Barzakh adalah penentu awal dari hasil kehidupan dunia. Bagian terpenting dari semua pembahasan tentang barzakh adalah seruan untuk tidak menunda tobat. Tobat bukan menunggu sempurna, tetapi kembali saat sadar telah salah. Alam barzakh tidak mengenal kata akan berubah nanti, karena semua telah ditetapkan. Selama pintu hidup masih terbuka, pintu ampunan masih luas, maka segeralah kembali kepada Allah sebelum barzakh menjadi tempat pertama penyesalan. Di alam barzakh, manusia tidak lagi dikenal dengan nama, gelar, atau panggilan kehormatan yang dulu dibanggakan. Tidak ada yang memanggil dengan sebutan ustadz, pejabat, orang terpandang, atau orang sukses. Semua kembali pada satu identitas yang sama, yaitu hamba Allah yang menunggu keputusannya. Kesadaran ini membuat manusia memahami betapa rapuhnya kebanggaan dunia. Di barzakh, hanya ketundukan yang bernilai, bukan pengakuan manusia. Ketika berada di alam barzakh, kehidupan dunia terasa seperti mimpi yang berlalu sangat cepat. Semua kenangan tentang susah dan senang tampak kecil dan tidak berarti dibandingkan apa yang sedang dihadapi. Penyesalan muncul karena waktu yang singkat itu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Manusia sadar bahwa dunia hanyalah titik kecil dalam perjalanan panjang ruh. Barzakh mengajarkan bahwa kehidupan dunia bukan untuk dihabiskan, tetapi untuk dipersiapkan. Di alam barzakh, tidak ada perdebatan, tidak ada pembelaan diri, dan tidak ada penolakan terhadap kebenaran. Semua yang dahulu diragukan
kini menjadi nyata dan jelas. Janji Allah yang dulu dianggap jauh kini terasa sangat dekat. Manusia tidak lagi bertanya apakah ini benar atau tidak, karena semuanya telah terbukti. Barzah adalah tempat di mana iman berubah menjadi penglihatan batin yang tak terbantahkan. Salah satu kerinduan paling dalam di alam barzah adalah rindu pada sujud yang dulu sering ditinggalkan. Manusia ingin sekali merasakan kembali dahi yang menyentuh tanah dengan penuh ketundukan. Namun semua itu telah berlalu dan tidak bisa diulang. Sujud yang dulu terasa berat kini menjadi kerinduan yang menyayat. Barzah mengajarkan bahwa ibadah bukan beban, melainkan kehormatan yang sering disia-siakan. Di alam barzah, manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang disalahkan, tidak ada keadaan yang dijadikan alasan. Semua perbuatan dihadirkan apa adanya, tanpa pengurangan dan penambahan. Kesaksian ini lebih menyakitkan daripada tuduhan siapapun. Barzah menjadi ruang kejujuran mutlak yang tidak memberi tempat bagi pembelaan palsu. Meski penuh penantian dan ketidakpastian, harapan tidak sepenuhnya padam di alam barzah. Harapan itu bertumpu pada rahmat Allah yang tidak pernah sempit. Bahkan dalam keadaan paling berat, ruh masih berharap pada kasih sayangnya. Harapan inilah yang menjaga agar jiwa tidak sepenuhnya tenggelam dalam keputusasaan. Barzah mengajarkan bahwa selama Allah Maha Pengampun, harapan tidak pernah benar-benar mati. Alam barzah seolah menjadi nasihat terakhir yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Ia berbicara melalui keadaan, rasa, dan penantian yang panjang. Nasihat ini ditujukan kepada mereka yang masih hidup, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Barzah mengingatkan bahwa hidup bukan tentang lama, tetapi tentang makna. Siapa yang mengambil pelajaran, dialah yang beruntung. Di alam barzah, waktu menjadi sesuatu yang sangat mahal karena tidak bisa lagi dimanfaatkan. Setiap detik yang dulu terbuang menjadi penyesalan yang terus teringat. Manusia menyadari bahwa waktu adalah nikmat terbesar yang sering diremehkan. Barzah mengajarkan bahwa satu hari di dunia bisa lebih berharga daripada penantian panjang tanpa amal. Kesadaran ini seharusnya menggugah mereka yang masih diberi kesempatan hidup. Seandainya penghuni alam barzah bisa berbicara kepada manusia yang masih hidup, mereka akan menyeru dengan suara yang penuh kejujuran. Mereka akan meminta agar manusia tidak menunda tobat, tidak meremehkan dosa, dan tidak melalaikan ibadah. Seruan itu bukan datang dari teori, tetapi dari pengalaman yang nyata dan pahit. Namun seruan itu hanya bisa ditangkap oleh hati yang mau merenung. Barzah menjadi pesan sunyi yang sering diabaikan. Alam barzah adalah kepastian yang menunggu tanpa pernah lupa alamat. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar atau meminta penundaan. Setiap manusia akan tiba pada waktunya, membawa bekal masing-masing. Maka selagi jalan masih terbuka, perbaikilah salat kelak. Ketika dunia benar-benar menjauh dan tanah menjadi selimut pertama kita, barulah kita mengerti betapa singkatnya hidup yang dulu terasa panjang. Semua tawa, ambisi, dan kesibukan akan diam, digantikan oleh sunyi yang tidak bisa ditawar. Di alam barzah, tidak ada yang menenangkan kecuali iman yang tulus dan amal yang lahir dari hati yang jujur. Air mata yang menetes di dunia karena takut kepada Allah akan lebih berharga daripada tangisan penyesalan yang tak terdengar di kubur. Maka jangan tunggu kehilangan untuk berubah. Jangan tunggu sakit untuk taat, dan jangan tunggu kematian untuk sadar. Karena barzah tidak memberi kesempatan kedua, ia hanya menerima apa yang telah kita siapkan.